Shalom saudara-saudara. Senang banget bisa hadir di tengah-tengah community, Lifehouse Community di tempat ini. Senang banget beribadah, senang banget menyembah Tuhan, senang banget memuji Tuhan. Senang banget ketemu saudara-saudara, senang banget ketemu para usher di belakang. Meskipun saya tadi waktu datang saya merasa salah kostum. Karena ushernya kompak banget semua pakai batik. Kita kasih tepuk tangan dulu buat usher-usher kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Pastor Wigan kontak saya, lalu dia mengatakan tema bulan ini adalah ngomong tentang balance. Dan waktu saya menggumulkan apa yang saya ingin sampaikan untuk sama-sama kita pelajari, muncul pop-up di kepala saya tentang satu istilah yang lagi rame di kalangan kids zaman now. Ya. Apa itu? Work-life balance. So hari ini kita akan bicara tentang work-life balance. Saya mengajak kita untuk supaya kita sama-sama belajar untuk hari ini saudara, untuk sama-sama kita bisa mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita. Kita coba cari tahu apa yang Tuhan mau bilang sama kita begitu ya. Nah saudara, berapa waktu yang lalu saya pimpin sebuah retreat. Waktu saya pimpin sebuah retreat, lalu kemudian kebagianlah saya untuk bicara di tengah-tengah anak-anak youth. Jadi anak youth, lalu kemudian teens, lagi duduk bareng-bareng, dan kemudian disitulah saya memberikan sebuah pertanyaan. Kalau ada satu hal yang boleh kamu lakukan, dan hal tersebut tidak terhitung sebagai dosa, apa yang bakal kamu lakukan? Ini pertanyaan ini tricky ya. Coba saya pengen ajak teman-teman atau saudara-saudara, coba tanya sama kiri kanan. Apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya ada satu hal itu enggak kehitung dosa, apa yang akan kamu lakukan? Coba. Seriusan. Tanya sama kiri kanan beneran. Jangan bengong sendiri saudara. Apa yang akan kau lakukan? Kalau itu enggak kehitung sama sekali, dosa. Kamu boleh lakuin, apa yang akan kamu lakuin? Saya menduga saudara ada sebagian saudara jawabannya sudah canggih-canggih punya. Betul ya? Tapi saudara bisa menebak gak apa yang ada dalam pikiran anak-anak muda kita hari ini? Apa yang akan kau lakukan kalau itu gak terhitung dosa? Bukan salah satu ya, karena saya tanya satu-satu ya. Saudara-saudara kira-kira ada jawaban mungkin 20 atau 30%. Mereka masih sekolah atau mereka masih kuliah, mereka akan bilang begini. Kalau boleh tidak lakukan sesuatu, maksudnya boleh melakukan sesuatu yang tidak terhitung dosa, saya mau tidak sekolah. Saya mau tidak sekolah atau saya mau tidak kuliah. Karena mereka menganggap kalau tidak sekolah itu artinya dosa. Kalau mereka menganggap tidak kuliah itu artinya dosa. Percis kayak jawaban anak-anak Kristen banget gitu kan ya. Saudara-saudara ketika saya mendengar jawaban mereka tersebut saya agak kaget. Karena apa? Karena mereka berpikir berarti saya mengambil sebuah kesimpulan berarti sekolah, kuliah, bahkan mungkin saya menebak di kalangan kita bekerja itu bayangan kita itu adalah sebuah apa saudara? Beban. Betul nggak? Sebuah kewajiban. Nah tentu saudara saya tidak ingin menyamakan saudara dengan anak sekolah, tetapi saya menduga bahwa kita bertumbuh besar dari kecil, kita merasa bahwa sekolah itu beban, kita pengen cepat-cepat lulus SD karena kita beban, kita pengen cepat-cepat lulus sekolah menengah sampai sekolah SMA karena kita merasa itu beban, kita pengen cepat-cepat kuliah dan menyelesaikan kuliah karena kita merasa kuliah itu beban. Bahkan ketika kita lulus kuliah, masuk dunia kerja, tadinya kita pengen cepat-cepat kerja, ternyata setelah kita sampai dunia kerja, kita merasa kerja pun beban. Akhirnya hari ini saudara banyak orang burn out. Hari ini banyak orang merasakan yang namanya rasa kelelahan, rasa habis energi saudara-saudara. Dan saya nggak tahu saudara merasakan itu atau tidak. Hari Minggu banyak orang malas ke gereja, kenapa? Pengen? Udah capek gitu kan. Jadi gak mau ke gereja lagi karena saya gak mau lagi dengar kuliah lah gitu kan ya. Saya maunya happy aja.
Sebagian memilih untuk jalan-jalan, sebagian memilih untuk cuman baring-baring doang gitu kan di kamar. Saudara, karena kita merasa burn out. Kita merasa kita kehabisan energi. Saya menemukan sebuah survei dari Deloitte, saudara-saudara. Dan survei dari Deloitte itu menunjukkan kepada kita bahwa millennials are the most burn out generation. Saya menebak sebagian adalah saudara millennials. Saya maafkan tidak ngomong tentang boomers atau tidak ngomong tentang yang lain. Tapi hari ini angkatan kerja atau angkatan yang bisa dibilang angkatan paling aktif bekerja, menurut survei dari Deloitte ini 84% dari millennials mereka bilang mereka telah merasakan yang namanya burnout. Dan hampir setengah dari millennials mengatakan bahwa mereka merasakan burnout benar-benar sampai kalau bisa memilih untuk keluar mereka mau keluar. Makanya hari ini saudara-saudara orang pengen namanya healing. Healing sampai hilang kalau perlu kan. Ya di depan. Bagaimana tong mau healing gitu ya. Itu bahasa Papua saudara-saudara. Bagaimana katong mau healing begitu ya. Saudara-saudara kita mendapati realita di dalam dunia kerja atau realita di kota besar seperti itu. Ketika saya mempersiapkan topik ini saya mencoba menempatkan diri. Jakarta, satu kota yang bisa dibilang pusat dari Indonesia, even though sekarang namanya IKN sudah ada. Tapi saya percaya bahwa Jakarta berpuluh-puluh tahun sudah menjadi pusat dari tempat di mana kita benar-benar mengadu nasib. Tempat di mana Anda hidup, tempat di mana Anda bekerja, sebagian dari Anda perantau, entahkah Anda lahir di tempat ini, tapi hidup di ibu kota tuh keras bro, gitu kan. Iya enggak? Orang makanya bilang sekejam-kejamnya ibu tiri tidak lebih kejam dari ibu kota. Untung ibu kotanya pindah sekarang ya. Jadi kita udah berasal nggak kejam banget gitu kan. Tapi anyway, meskipun kita mencoba menghibur diri, kita nggak bisa menyangkali bahwa pekerjaan hidup kita kadang-kadang kita merasa kita benar-benar kecapean. Kita merasa kelelahan, kita merasa makanya kita benar-benar mau tema yang namanya work life balance ini menjadi sesuatu yang oke, gue mau buy it. Aku mau tuh supaya aku nggak kelelahan, nggak capek dan sebagainya. Kalau saudara menganggap bahwa khotbah hari ini akan berbicara tentang bagaimana caranya untuk supaya work-life balance atau dasar Alkitabnya apa, saya harus disclaimer di awal bahwa saudara mungkin akan kecewa. Karena mohon maaf, saya percaya work-life balance itu adalah mitos. Karena saya percaya work-life balance itu adalah mitos. Loh kok bisa mitos? Jadi begini saudara, izinkan saya jelasin. Saya bukan tidak sedang berkata nanti kemudian dalam khotbah ini saudara harus bekerja bagai kuda. Tidak. Saya juga tidak akan mengkhotbahkan kalau begitu saudara harus resign dari pekerjaan saudara. Tentu tidak. Tapi saya ingin katakan bahwa kadangkala kita buy idea from the world. Kita mengambil, mengadopsi ide dari dunia tanpa kita saring betul-betul. Bahwa sebenarnya di balik ide tersebut atau di balik statement tersebut, apakah itu benar atau tidak. Menurut saya work-life balance itu ada misleading di sana. Menurut saya kata work-life balance, meskipun saya mencoba tetap simpati, saudara kita merasa capek, lelah, saudara sebagian saudara lagi consider untuk keluar dari pekerjaan, saudara consider untuk mencari pekerjaan yang baru, saya simpati dengan Anda. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan bahwa work-life balance itu misleading. Kenapa misleading? Karena tanpa sadar kalau kita ngomong work-life balance, kita menjadikan pekerjaan adalah antitesa dari hidup. Halo? Kita menjadikan pekerjaan itu adalah antitesa. Kita menjadikan bekerja itu adalah sesuatu yang harus atau wajib kita kerjakan, tapi itu melelahkan. Dan kita tidak menginginkannya. Kita menjadikan hidup enjoying life. Jalan-jalan, main golf. Apalagi? Duduk ngafe, ya kan? Posting di social media, nongki-nongki cantik, itu adalah goal. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk saya kerjakan. Jadi bekerja tanpa sadar kita jadikan antitesa dari hidup itu sendiri. Karena kita berpikir hidup itu harus enjoying life. Sedangkan work itu adalah kewajiban yang melelahkan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa saya katakan work-life balance itu misleading. Kenapa misleading? Karena itu bukan kebenarannya Tuhan.
Kebenarannya Tuhan bukan berbicara tentang kerja adalah antitesa dari hidup. Kebenarannya Tuhan adalah Tuhan mempercayakan hidup kita untuk bekerja. Oke, sekarang saya tanya. Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Yang pertama adalah kerja untuk hidup. Yang kedua hidup untuk kerja. Yang tim satu, angkat tangan. Kerja untuk hidup, angkat tangan. Enggak apa-apa kan, turun tangan. Hidup untuk kerja, angkat tangan. Oke, turun tangan. Yang tadi enggak angkat tangan, sekarang angkat tangan. Kebiasaan orang Kristen begitu ya, suka kesi-kesi ya, suka aduh saya mah enggak mau menonjol Pak Iya. Memang rendah hati banget saudara ya. Just kidding. Saudara-saudara, saya tahu saudara yang mengatakan hidup untuk kerja, saudara pasti berpikir bahwa saya tidak mau namanya workaholic Pak. Betul? Jadi saudara mau menempatkan pekerjaan pada porsinya, saya mengerti. Saya paham, saudara tidak bermaksud untuk apa, enggak. Tapi saudara, kalau saya bertanya demikian, saya sebenarnya ingin kasih tahu bahwa hidup itu sebenarnya untuk kerja. Izinkan saya untuk menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud mengatakan saudara harus jadi seorang yang workaholic. Tidak. Tapi sejak awal Tuhan menciptakan kita untuk bekerja. Sejak awal Tuhan tuh menciptakan kita supaya kita itu beraktivitas, berkarya. Kejadian 1:26 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka. Saudara, mandat waktu Tuhan ciptakan kita, mandatnya itu adalah kita diciptakan supaya berkuasa. Tolong jangan pelintir, jangan anggap ini dari perspektif yang sempit. Berkuasa bukan berarti saudara diciptakan jadi presiden. Berkuasa bukan berarti saudara diciptakan jadi bos, bukan. Maksud berkuasa di sini adalah kita mewakili Tuhan karena kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kita mewakili Tuhan untuk dipercayakan seluruh ciptaan. Makanya versi terjemahan dari The Message mengatakan take charge. Ambillah posisi. Take charge itu bertanggung jawablah. Ambil posisimu. Gantikan aku atau wakilkan aku, kata Tuhan, untuk responsible for every living creature on the earth. Ambil responsibilitas untuk menjadi wakil Tuhan. Jadi kita tuh sejak awal diciptakan untuk Oke, gini aja. Saudara, kalau misalnya tiba-tiba pulang dari gereja, saudara tiba-tiba ditelepon sama lawyer, law firm. Ih, dari mana Pak? Dari Nigeria, contoh. Lalu ternyata law firm tersebut mengatakan bahwa ternyata di Nigeria ada kakek buyut saudara yang meninggalkan kepada saudara warisan 10 triliun. Ada yang mau mengamini? Nigeria loh. Enggak apa-apa Pak, pokoknya 10 triliun. Ternyata saudara punya kakek buyut, kakek buyut enggak tahu dari mana, ternyata merantau ke Nigeria. Dia jadi triliuner di sana dan dia ingat saudara sebagai cucu pewarisnya. Saudara dapat 10 triliun. Kalau saudara dapat 10 triliun, saudara akan ngapain? Kegedean ya, 1 triliun deh. Masih kegedean, saya turunin lagi nih. Kalau saudara dapat 10 triliun, saudara akan ngapain? Nolnya ada berapa 10 triliun ya? Saudara, saya menebak sebagian dari saudara akan resign dari kerjaan. Saudara depositokan makan bunga. Betul begitu enggak? Betul begitu enggak? Iya Pak, 10 triliun mah sampai 7 turunan saya enggak bisa habis. Mungkin ya. Saya enggak tahu juga ya, tergantung gaya hidup. Saya menduga sebagian dari kita langsung resign, tinggalkan pekerjaan kita dan langsung kita makan bunga aja kalau perlu. Ya investasikanlah atau gimana dah. Itu artinya
kita menjadikan pekerjaan kita semata-mata hanya untuk mendapatkan uang. Saya realistis, kita perlu uang, betul? Kita perlu uang, makanya kita bekerja. Tapi saudara, sejak awal desain dari Tuhan bekerja bukan untuk dapat uang. Desain dari Tuhan adalah kita itu harus bekerja karena kita diciptakan sebagai wakil-wakil Allah di dunia. Kita diciptakan sebagai wakilnya Tuhan untuk memerintah di dunia. Memerintahnya sekali lagi tolong jangan pikirkan sebagai penguasa. Tetapi kita diciptakan untuk berkarya. Kita diciptakan untuk bekerja. Kita diciptakan untuk aktif. Kita diciptakan untuk apa? Melakukan sesuatu. Kita tidak diciptakan untuk apa? Untuk hanya sekadar bekerja untuk diri kita sendiri. Kejatuhan manusia dalam dosa, kalau saudara benar-benar memahami narasi kejatuhan manusia dalam dosa, kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah peralihan dari kehendak Allah menjadi kehendak saya. Waktu ular bilang, sekali-kali waktu engkau makan, engkau akan menjadi seperti Allah. Lalu kemudian perempuan itu bilang apa? Buah itu kelihatan menyenangkan untuk dimakan. Lagi pula buah itu tuh membuat manusia itu melegalkan keinginannya. Akhirnya apa? Bekerja itu jatuh dalam dosa. Oke, dalam bahasa gampangnya begini. Saudara masih ingat ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan ngomong apa sama Adam? Yang orang sering bilang kutuk itu loh. Kalau perempuan katanya kutuknya beranak. Sakit beranak. Ya. Tuhan bilang apa sama Adam? Terkutuklah tanah tempat kamu bekerja. Dengan susah payah engkau akan. Maksudnya apa? Kalau misalnya Tuhan manusia tidak jatuh dalam dosa, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, berarti bekerja tidak susah payah. Bukan. Maksudnya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia keinginannya semata-mata bekerja untuk dirinya sendiri. Dan ketika manusia bekerja untuk dirinya sendiri atau hidup untuk dirinya sendiri, bekerja akhirnya cuma jadi beban. Bekerja adalah jerih payah. Bekerja adalah kelelahan. Bekerja hanya menjadi sebuah beban karena manusia cuma mau hidup menyenangkan dirinya sendiri. Akhirnya orang tanpa sadar memikirkan bahwa bekerja itu adalah supaya saya hidup enak. Saya berusaha luar biasa untuk mendapatkan uang, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, dapat status. Saya CEO, saya punya startup, saya itu adalah vice president. Atau saya apapun lah saudara mau sebut. Kita bekerja supaya apa? Supaya kita hidup enak. Tanpa sadar kita terserap atau tercampur pemikiran dunia. Karena bagi kita bekerja itu adalah kesenangan diri saya sendiri. Fokus dari bekerja adalah untuk diri saya. Fokus mendapatkan salary adalah untuk saya. Fokus mendapatkan jabatan adalah supaya saya dianggap. Fokus untuk segala sesuatu itu adalah diri saya. Saudara tahu? Karena kejatuhan manusia dalam dosa, bekerja menjadi jatuh. Pekerjaan itu sendiri kita anggap sebagai sebuah beban. Kenapa? Karena kita mau tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya apa? Materi. Tujuan akhirnya apa? Status. Tujuan akhirnya apa? Saya dianggap. Karena bekerja mengejar itu, akhirnya apa? Sebagian kita jatuh dalam hustle culture. Pernah dengar istilah ini? Hustle. Sampai tengah malam jam 2 ditelepon sama bos. Masih kerja. Bagai kuda kan gitu kan. Saya masih ingat dulu Mario Teguh ya. Saudaraku. Rajin pangkal kaya. Begitu. Weh saudara-saudara ya. Kita berpikir bahwa dengan bekerja lebih banyak maka saya lebih. Makanya orang workaholic. Betul? Ini efek dari kejatuhan manusia dalam dosa. Minggu yang lalu saudara saya melayani di satu gereja, berkhotbah di sana. Selesai pelayanan, kami duduk ngobrol makan bersama-sama. Kemudian salah seorang pemimpin dari gereja tersebut mengatakan dia menceritakan anaknya yang adalah asisten atau tangan kanan dari salah seorang bos atau bisa dibilang mungkin konglomerat
produser film salah satu terbesar di Indonesia. Saudara-saudara, jam 2 tengah malam, anaknya menangis karena ditelepon sama bosnya. Bosnya bilang begini, itu kenapa film kita yang ada di teater di Cirebon itu tidak tayang? Dia kaget dong, dia nggak tahu. Masih 28 tahun dia. Sorry bos, saya nggak tahu. Lalu bos tersebut bilang begini, masakan saya tahu duluan dibandingkan kamu. Terus dia tutup telepon. Anak muda ini nangis-nangis saudara-saudara. Kenapa? Nah rupanya karena produser film. Jadi film itu kan tayang itu dipantau sama dia. Waktu dia pantau ada salah satu bioskop yang bocor ternyata. Karena bocor akhirnya nggak bisa tayang tuh film. Saudara paham ya? Karena nggak bisa tayang berarti apa? Income-nya kurang. Tapi saya cuma berpikir ada berapa ribu teater di Indonesia. Betul? Ada berapa ribu teater di Indonesia. Dan satu teater gagal tayang. Tapi sampai tengah malam dia telepon anak buahnya. Marah-marah karena satu itu enggak tayang. Waktu selesai cerita tersebut saya bilang, Pak, maaf nih bukan bagaimana. Tapi menurut saya lebih kaya dari bos itu. Karena saya tidak perlu marahin anak orang tengah malam. Hanya karena pemasukan saya berkurang. Halo? Halo? Kalau saudara salah paham atau saudara salah teologinya tentang pekerjaan, saudara bisa jadi menjadikan pekerjaan itu salah tempat. Saudara bisa jadi hustle. Saudara bisa jadi menjadikan itu, makanya kita pernah dengar yang namanya workaholic. Kerja bagai kuda. Saudara saya bukan, please tolong jangan paham. Jangan salah paham. Saya bukan menentang saudara kerja keras. Alkitab pun mengatakan kita harus bekerja dengan bertanggung jawab. Jika bertanggung jawab itu, untuk bertanggung jawab salah satu bagiannya adalah bekerja keras, saya kira itu harus. Makanya Alkitab mengatakan, hai pemalas belajarlah pada semut. Tetapi Alkitab tidak mengatakan bahwa pekerjaanmu itu adalah satu-satunya yang harus engkau kerjakan dengan sangat ngotot. Karena sebenarnya kita bukan mendewakan pekerjaan itu. Orang yang workaholic itu bukan mendewakan pekerjaannya. Orang yang workaholic bisa jadi mendewakan sesuatu di balik pekerjaan itu sendiri. Ada orang yang kerja 24 jam. Kenapa dia bekerja 24 jam? Kenapa saudara? Karena bisa jadi waktu kecil dia dihina karena dia miskin. Dan karena dia dihina waktu dia miskin, dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia tidak miskin. Dia bekerja dengan giat untuk apa? Supaya dia membuktikan bahwa dia tidak miskin. Pada akhirnya apa berhalanya? Berhalanya apa? Pengakuan, penerimaan. Itu efek dari dosa. Dosa menghancurkan cara pandang kita. Dosa itu membuat kita kita kehilangan esensi dari pekerjaan itu sendiri. Ada sebagian hustle, sebagian yang lagi apa? Quiet quitting, tahu quiet quitting? Itu fenomena terjadi sekarang, startup. Quiet quitting itu adalah, kalau saudara ketemu ada orang kerja, tapi kerjanya tuh mediocre. Paham? Dia cuma mau bekerja dengan standar yang, ya udah tugas saya cuman A, B, saya udah selesai. Itu namanya quiet quitting. Quiet quitting itu adalah salah satunya adalah duduk ngabsen pulang. Itu quiet quitting. Quiet quitting itu adalah satu sikap atau kita ketika bekerja hanya karena saya menyelesaikan apa kerjaan saya sudah selesai. Saya tidak mau lagi kerjaan yang lain. Tidak ada sebuah upaya untuk apa? Mengembangkan pekerjaan itu sendiri atau berkarya lebih. Itu quiet quitting. Jadi orang itu diam-diam keluar. Meskipun kelihatan bekerja, dia keluar. Paham ya? Kenapa itu terjadi? Sekali lagi, kita menjadikan pekerjaan sebagai, entahkah sebagian kita menjadikannya beban, sebagian kita menjadikannya alat untuk memenuhi keuntungan kita. Ujung-ujungnya, dua-dua ini, yang satu kerja keras banget, yang satu kerja anggot-anggotan, ujung-ujungnya cuma satu, diri.
Kalau kita hanya mampu melihat pekerjaan sebagai kepentingan diri, gak heran hidup kita gak balance. Halo? Itu masalahnya. Kalau kita cuman menjadikan tujuan dari pekerjaan itu adalah untuk diri saya, kesenangan saya, entahkah yang satu bekerja keras supaya dapat uang lebih banyak, supaya saya bisa healing, jalan-jalan, beli barang branded dan sebagainya. Kalau yang satu bekerja males-malesan karena menganggap itu cuma beban aja, makan gaji doang. Dua-duanya kesamaannya sama. Kesenangan diri. Kalau tujuanmu kesenangan diri, hidupmu tidak akan pernah balance. Halo. Karena engkau cuma menjadikan life, my happiness sebagai pusatnya. That's why kenapa saya katakan work-life balance is a myth. Itu cuma mitos. Di dalam kekristenan, nggak ada ceritanya work-life balance. Karena apa? Karena pekerjaan bukan antitesis dari hidup. Pekerjaan adalah bagian dari hidup karena saya diciptakan untuk itu. Work-life balance buat saya itu adalah sesuatu yang misleading. Saya lebih suka yang namanya centeredness of life. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari hidup kita, maka kita akan bekerja pada porsinya, pada tujuannya, pada bagiannya. Kita sadar kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari hidup kita, maka kita akan menjadikan hidup kita sebagai pelayanan. Bekerja pun adalah pelayanan dan bekerja itu adalah panggilan. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari hidup, maka saudara-saudara kita tuh akan mengerti hidup itu mau dibawa kemana. Satu kali ada seorang pernah bilang sama saya, "Pastor, mana sih yang harus diprioritaskan?" Saya sering sekali mendengar sejak kecil waktu saya ke gereja. Remaja waktu saya ke gereja, hamba Tuhan bilang begini, yang diprioritaskan pertama harus Tuhan. Wih gitu ya, kudus banget saudara. Tuhan nomor 1, lalu kemudian nomor 2, keluarga, nomor 3, pekerjaan, nomor 4, hobi. Seakan-akan kalau misalnya saudara-saudara kita lagi sepedaan pagi dianggap gak kudus aja. Iya kan? Kita harus pelayanan pagi-pagi jam 4 buta doa ke gereja. Kalau istilah orang Ambon, tikang lutu doa gitu saudara-saudara. Berlutut berdoa di kaki Tuhan. Berdoa di kaki Tuhan, lupa bikin sarapan buat anak-anak. Akhirnya anak pergi sekolah kelaparan. Kenapa? Karena mama berdoa. Mama tidak sempat bikin sarapanmu. Kita akhirnya menjadikan alasan-alasan yang keliru. Karena kita cara pandangnya keliru. Kita menjadikan hidup itu kayak susunan prioritas. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2. Pokoknya gereja dulu, pokoknya nanti keluarga enggak. Saudara, akhirnya zaman berubah-berubah nih. Zaman berubah-berubah, sekarang ada yang bilang begini, enggak, keluarga saya adalah pelayanan saya. Gitu? Saya mau nonton sama anak, ayo nanti pelayanan. Enggak bisa, anak saya kukunya patah. Maaf pastor, saya enggak bisa pelayanan. Saya mesti temani anak saya karena kukunya lagi patah. Saudara paham maksud saya? Kadang-kadang kita akhirnya menjadi ketukar-ketukar. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusatnya. Kita akhirnya salah prioritas. Kebalik-balik prioritas kita. Karena kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusat. Saudara, sorry ya. Saudara jangan berpikir, loh Pak itu kan di depan Tuhan nomor 1. Salah. Bagi saya, kehidupan prioritas yang benar itu seperti ini. Tuhan di tengah. Tuhan Yesus sebagai senternya. Yang lain itu adalah bagiannya. Jadi saya harus mengasihi Tuhan ketika saya bersama keluarga saya. Saya harus mengasihi Tuhan ketika saya bekerja. Saya seharusnya mengasihi Tuhan, Tuhan jadi prioritas saya ketika saya melakukan hobi saya. Halo, Pak gimana ceritanya hobinya mengasihi Tuhan? Bisa. Ketika engkau melakukan hobimu, engkau berkomunitas, engkau ajak orang, engkau ketemu orang, engkau layani dia. Itu hobi yang melayani Tuhan. Halo. Salah ketika hobi hanya dilakukan untuk tujuan diri sendiri. Pekerjaan menjadi salah ketika pekerjaan dilakukan untuk kesenangan diri sendiri. Bahkan keluarga pun menjadi salah ketika kita cuma menjadikan keluarga kita untuk sebagian orang hari ini maaf menikah. Tujuannya cuma untuk melampiaskan seks.
punya anak tujuannya untuk kebanggaan. Kalau anaknya bermasalah di sekolah, suami bilang sama istri, itu anak lu urusin. Kalau anaknya juara, anak gue. Anak gue juara olimpiade matematika. Kalau dia dipanggil kepala sekolah, suruh istri, pergi itu anak lu urusin. Tanpa sadar kita berkeluarga tujuannya untuk memuaskan ego diri sendiri. Bahkan bisa jadi orang pelayanan tujuannya untuk itu bisa. Saudara-saudara, Yesus harus jadi pusat. Dan izinkan saya saudara-saudara bahwa saya tidak akan ngomongin tentang life balance 101 kepada saudara. Tapi yang saya sedang bicarakan adalah dasar kebenarannya. Dan saudara pulang dari tempat ini, berlatihlah dan belajarlah untuk mengaplikasikan dasar ini. Amin. Hidupmu akan seimbang kalau Yesus jadi pusat. Selama kita tidak menjadikan Yesus pusat, hidupmu tidak akan pernah seimbang. Percayalah itu. Hidupmu tidak akan pernah seimbang. Entah hidupmu bersungut-sungut terus kerjaannya. Atau hidupmu hedon terus kerjaannya. Engkau cuma menjadikan keluargamu beban kalau Yesus tidak jadi pusat dari hidupmu. Engkau menuntut dilayani terus kalau Yesus tidak pernah jadi pusat dalam hidupmu. Kau menuntut untuk dilayani istrimu, dilayani anakmu. Kau tidak pernah mencuci piring kalau Yesus tidak pernah jadi pusat dalam hidupmu. Gereja hanya jadi ajang untuk pembuktian diri kalau Yesus tidak pernah jadi pusat dalam hidupmu. Jesus harus jadi center hidup kita. Tahun 2012 saya berkesempatan pergi ke Taipei, Taiwan. Dan di sana saya mampir ke sebuah skyscraper. Pada waktu itu 2012 termasuk, saya nggak tahu sih, saya lupa juga, paling tinggi atau tidak. Taipei 101 itu adalah bangunan tertinggi pada tahun 2004 dia diresmikan. Per tahun 2023 kalau nggak salah dia bangunan tertinggi nomor 8 di dunia. Saudara, ada yang pernah pergi? Ada yang pernah lihat itu? Keunikan dari gedung ini? Saudara, gedung ini adalah gedung anti gempa. Tingginya saudara-saudara 509 meter. Setengah kilometer saudara-saudara. Itu gedung tinggi 101 lantai. Dan gedung ini ketika gempa, gedung ini adalah gedung yang paling stabil. Kenapa? Karena di tengahnya itu kalau saudara perhatikan, di antara lantai 86 sampai 92, mereka memasang konstruksi sebuah pendulum. Ini fenomenal. Banyak teknik konstruksi sipil itu belajar ke Taiwan. Mereka betul-betul ini terobosan luar biasa, saudara. Ada teknik sipil di sini, kontraktor. Iya, saudara rendah hati lagi ya, nggak mau ngaku ya. Ya sudah. Jadi pendulum di tengah itu berfungsi sebagai penyeimbang. Ketika gempa, kalau gempa saudara, kita berpikir kalau gempa kita mesti bikin gedung kayak gimana? Paling kuat, betul nggak? Bayangan kita tuh kita pikir kita pasang beton, cor beton paling tebel kalau perlu. Supaya apa? Dia strong. Enggak, ternyata enggak. Gedung itu harus lentur. Ketika gempa, itu gedung lentur. Tapi kalau terlalu lentur saudara, atau terlalu goyang, itu gedung bisa kolaps. Jadi gedung itu dipasang penyeimbang pendulum itu. Beratnya saudara-saudara 660 ton. Wah gila. Saya waktu lihat ini saudara-saudara saya amazed. Saya masuk sampai ke dalam, saya lihat itu pendulumnya itu saudara-saudara. Itu tengah itu. Dia dipasangin kawat baja, sling segede-gede gaban saudara-saudara. Ada pistonnya juga, ada pernya juga. Ya. Saudara, jadi ketika gedung itu goyang ke kiri, pendulumnya itu akan jadi penyeimbang. Set. Dia goyang ke kanan, pendulumnya akan jadi penyeimbang. Set. Asik ya? Cakep loh. Dari gedung ini kita belajar. Hidupmu akan goyang kalau nggak ada Yesus di dalam sebagai pendulumnya. Kalau nggak ada Yesus sebagai pusat dalam hidupmu, engkau akan goyang ke kiri, jauh kebuang sampai ke kiri sono. Betul nggak? Akhirnya kita nggak bisa ngerti balance hidup kita karena kita tidak punya pendulumnya.
Hidupmu ketika digoyang ke kiri, kita kebuang jauh ke sana. Karena nggak ada Yesus yang jadi pusat. Kalau Yesus cuma jadi sekunder, yang kita cuma cari hari Minggu satu kali, jangan berharap dia akan jadi penyeimbang dalam hidupmu. Karena kita cuma menjadikan diri kita sebagai pusatnya. Tapi kalau Yesus jadi pusatnya, dia akan menyeimbangkan. Dia akan jadi tengah, dia akan jadi pusat yang akan benar-benar meter, membuat hidupmu stabil, membuat hidupmu tetap ada pada tracknya. Karena hidup diciptakan oleh dia. Karena dia yang ciptakan hidup, dia yang paling ngerti hidup ini. So, hidup kita itu pelayanan, saudara. Hidup kita sepenuhnya adalah pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaanmu adalah pelayananmu. Gerejamu adalah pelayananmu. Ini saya capture di Instagram, sorry. Disclaimer kalau yang muka-mukanya ada di sana maaf. Ya. Perlu ditutup di black. Enggak ya, enggak apa-apa ya. Keluargamu pelayananmu, hobimu pelayananmu. Lakukan hobimu untuk melayani Tuhan. Amin. Lakukan hobimu untuk jadi berkat buat orang. Keluargamu, layani mereka. Dan biarlah keluargamu juga boleh jadi berkat buat orang. Kenapa? Karena semuanya tentang apa yang Tuhan percayakan. Saya selalu suka perumpamaan tentang talenta ini. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Dan perumpamaan tentang talenta ini berkata kepada kita bahwa pada akhir zaman, Sang Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Yang 5 dipertanggungjawabkan tidak. Yang 2 dipertanggungjawabkan tidak. Dan ingat, Tuhan bilang bahwa masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau saudara tidak dipercayakan banyak, ingat bahwa Tuhan bilang itu sesuai jadi nggak usah insecure. Amin. Nggak usah insecure karena yang lain dipercayakan banyak. Justru dipercayakan banyak, bertanggung jawabnya lebih. Nah itu. Jadi saudara pengen dipercayakan banyak atau tidak? Nah. Tapi akhir cerita ini mengingatkan kepada kita, ketika ada yang mengabaikan talenta tersebut, menyia-nyiakannya, maka itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena pengabaian adalah pemberontakan. Kalau engkau abaikan keluargamu, itu pemberontakan. Kau abaikan pelayanan di gereja, itu pemberontakan. Kau abaikan pekerjaanmu, itu pemberontakan. Karena kita semua dipercayakan dan Tuhan minta pertanggungjawaban. Sebagai sebuah penutup, kalau ngomong penutup happy ya, akhirnya mau makan ramen saat di sini ya. Lapar. Suatu kali saudara-saudara di bandara sambil menunggu penerbangan, saya mampir di sebuah toko. Di situ saya baca Reader's Digest. Judulnya adalah, kok belum keluar. Nah, 47 Secrets to a Happier Life. 47 secret untuk rahasia, tips untuk supaya hidupmu lebih happy. Waktu saya baca, perhatian saya tertuju kepada kisah, jadi dia mengangkat kisah tentang seorang yang bernama Pam dan Ken. Pam dan Ken ini adalah sepasang suami istri yang hidup di Amerika. Dan mereka bekerja keras sampai saya mau bilang sampai mati, nggak mati. Maksudnya bekerja keras sebagai kuda. Mereka kerja sampai mereka pensiun di usia dini. Ayo siapa yang mimpinya kayak gitu? Gue mau kerja sebagai kuda, gue mau pensiun dini. Ayo siapa ayo. Mereka pensiun dini. Sebelum usia 50 tahun, 40-an sekian mereka pensiun dini. Dua-duanya. Mereka beli mereka beli sebuah rumah di pinggiran San Francisco. Kerjaan mereka tiap hari adalah happy, naik yacht. Sambil Pam juga salah satu koleksinya, hobinya adalah mengoleksi kerang. Karena dia senang sama kerang. Dia punya kerang. Lalu kemudian di Reader's Digest tersebut menuliskan begini. Kalau nggak salah, saya lupa pembahasannya apa. Pokoknya kalau ditranslate gini, hidup yang paling sempurna. Hidup bahagia yang sempurna. Waktu saya membaca itu saya berpikir, kalau hidup saya seperti Pam dan Ken ini,
Satu saat saya pulang ketemu Tuhan, lalu Tuhan tanya, apa yang mau kau pertanggungjawabkan untuk hidupmu? Saya mikir, saya jawab apa ya? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya satu kapal. Kira-kira Tuhan komentarnya apa? Tuhan komentarnya apa, saudara? So what? Itu juga gue yang kasih. Tuhan, saya punya koleksi kerang. Kira-kira Tuhan akan komentar apa, saudara? Tuhan, saya punya 3 husky di rumah. Tuhan akan komentar apa, saudara? Apa yang akan kau pertanggungjawabkan dari hidupmu kepada Tuhan ketika kau kembali pulang ketemu Dia? Saya kira Tuhan cuma pertanyakan satu hal. Apakah engkau mengasihi aku melalui semua yang aku percayakan? Apakah engkau melayani aku dari semua yang aku percayakan kepadamu? Pekerjaanmu, keluargamu, dan sebagainya. So hari ini, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya tidak berikan kepada Anda work-life balance 101. Karena yang saya bagikan adalah dasar kebenarannya. Apa kebenarannya? Christ-centered life. Hidup yang berpusat pada Yesus. Selama engkau tidak menjadikan Yesus sebagai pusat, hidupmu tidak akan pernah balance. Jadi menjadikan Yesus sebagai pusat itu adalah tugas saudara ketika pulang. Renungkan itu, pikirkan itu. Sebagai suami, bagaimana engkau menjadikan Yesus sebagai pusat di tengah keluargamu? Sebagai CEO, bagaimana engkau menjadikan Yesus sebagai pusat di perusahaanmu? Sebagai seorang karyawan, bagaimana engkau menjadikan Yesus sebagai pusat? Sebagai seorang agen asuransi, bagaimana engkau menjadikan Yesus sebagai pusat? Sebagai seorang yang punya komunitas duduk-duduk minum kopi di kopi tiam, bagaimana kau menjadikan Yesus sebagai pusat? Sebagai seorang yang pelayanan, bagaimana kau jadikan Yesus sebagai pusat? Hidupmu akan balance kalau Yesus jadi pusat. Engkau tidak akan over, engkau pun tidak akan berkurang. Engkau tidak akan kelebihan, maksudnya lebay gitu. Engkau pun tidak akan sloppy, engkau pun tidak akan. Engkau sadar bahwa engkau harus jadikan Yesus sebagai pusat. Apapun juga engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Izinkan